Jadi manusia itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Yang pertama pilar bahagia adalah mempunyai istri yang solihah. Yang kedua adalah auladu abroron, anak yang solihah. Bapak ibu punya anak solihah, seneng napa mboten? Seneng. Sebab apa bu? Anak itu kalau tidak tahu ilmu agama itu berbahaya. Karena macamnya anak ada 3. Yang pertama, anak itu bisa jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu bisa jadi fitnah. Apa buktinya? Banyak. Bedah atauren. Anakan. Bu, anake wong iku basa Madurane napa? Napa, Bu? Anak juan. Anak jua. Anak enjua. Ayo, ewangi. Bedah atauran, anak enjua. Bedah tukaran, anak enjua. Sepeda motor elang, anak enjua. TV elang, anak enjua. Rendeh elang. Lo yo gak lo. Ibu-ibu tahu rondo, Bu? Rondo itu bahasa Indonesianya rande. Apa? Bahasa Maduranya rande. Karena anak itu bisa jadi fitnah, Bu. Orang tua tidak ikut melakukan, tapi orang tua ikut disalah-salahkan. Semua orang bertanya, tapi tanyanya sambil ngejek. Anak itu bisa jadi fitnahnya orang tua. Yang kedua, anak itu bisa jadi musuhnya orang tua. Buktinya apa? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Bu, masih semangat? Kalau ada ayat Al-Quran dibaca, sebagai orang yang beriman, hatinya bergetar, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Ibu-ibu, saya ulangi lagi, mau jawab Allah? Mau. Oke, fokus ya, fokus, konsentrasi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, ono sing amin, ono sing amin. Yang bener Allah tamin. Ayo Allah tamin. Terserah lah. Nek menurut saya khusus ayat niku amin. Gak ada toh imam-imami waladhdallin makmume Allah. Jadi anak itu bisa jadi fitnah. Duh Gusti, anak bisa jadi musuhnya orang tua. Ya Allah, saya tidak pernah diajarkan oleh kedua orang tua saya soal agama. Saya tidak pernah diajak ke masjid. Saya tidak pernah diajak ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam, tapi disekolahkan di sekolah yang non muslim. Na'udzubillahi min dalik. Fa'adalluna sabila. Sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab. Berikan siksa yang lebih pedih 2 kali lipat lebih pedihnya kepada orang tua saya. Orang tua yang asalnya sudah masuk surga diseret masuk neraka gara-gara anak sudah jadi musuhnya orang tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu agama itu sangat penting. Metode pembelajaran ilmu agama yang harus jenengan contoh, kita bisa ambil dari metodenya Kiai Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. La tusyrik billah, jangan sampai kamu menyekutukan Allah. Makanya kalau ada bayi lahir, yang pertama kali diperdengarkan bukan kalimat adzan, bukan matematika, bukan IPA, bukan IPS, tapi apa Bu?
Ada. Grogi saya Bu disawangi mas-mas loh. Jadi yang pertama kali diperdengarkan adalah kalimah adzan. Makanya kalau bayi baru lahir, golongan jenengan dianjurkan, bapak-bapak dianjurkan untuk nempelkan itu apa? Menempelkan mulutnya di telinga. Bapak-bapak kalau adzan ditempelkan di telinga, seret dekat dengan telinga adzannya, tapi pelan-pelan. Jangan adzan kayak dicorong. Adzan di telinga dadak kaya adzan di masjid. Wah. Sampean paling. Jadi yang pertama diperkenalkan adalah ketauhidannya dulu. Makanya ketika jenengan masih dijanin, ketika anak masih dijanin, kula jenengan dianjurkan, Bapak Ibu tahu bahasa tirakat? Nggak tahu. Tirakat itu ya tirakat. Pokoknya tirakat itu wis gitulah pokoknya. Disuruh puasa, disuruh baca Al-Quran biar anaknya jadi solihah. Bahkan ketika belum jadi janin pun, ketika Bapak Ibu berhubungan kikuk-kikuk itu di bawah umur. Itu dianjurkan untuk berdoa. Nggih napa mboten? Nggih. Bapak Ibu sudah hafal doanya? Pak? Enggak hafal, Pak. Ya wes tak dudukno. Doanya gini, Bu. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Hafal? Ya udah, bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Kok alhamdulillah kalau ditambah Yasin, Waqiah sama tahlil. Oh, peselak turu. Jadi kula jenengan dianjurkan untuk membaca doa dari mulai anak belum lahir. Ini penting, Bu. Maka pendidikan anak soal agama ini penting, tapi harus balance dengan skillnya. Maksudnya apa? Skill harus balance dengan ilmu agamanya. Contoh, saya ilustrasi dengan cerita. Bapak Ibu, biasanya kalau di sini pengajian sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Bu? Subuh. Nginep? Ya udah. Bapak Ibu di sini sampai subuh nggih? Saya tak pulang. Tapi ilmu agama dan skillnya harus balance. Ini contoh, saya contohkan analogi cerita. Contoh ada dua orang, namanya siapa mau? Sodri. Ada namanya Sodri dan Umi Laila. Ada Sodri dan Umi Laila. Dua orang ini adalah dua orang yang berbeda. Ceritanya Umi Laila ini wonge cantik, wonge manis, solihah, ahli ibadah. Nek sembayang akas. Ibu tahu akas, Bu? Bukan cepet, Pak. Nek cepet ya Allahu Akbar ngono. Akas itu ngono lah pokoknya. Rajin. Umi Laila ini rajin sholatnya, rajin ngajinya, Masya Allah agamanya bagus, tapi dia gak sekolah. Gak lulus SD, gak lulus SMP, gak lulus SMA. Ceritanya dia gak sekolah. Lah si Sodren toh? Oh Sodik. Kok hati-hati? Lah si Sodik apa sih? Lah si Sodik ini ceritanya orangnya males.
Oh, kalau sholat Masya Allah gak pernah sholat, gak pernah ngaji, agamanya welek pokoknya. Tapi si Sodik ini berpendidikan, dia sekolah tinggi, Masya Allah, SD, SMP, SMA, wow, sampai kedinginan kakean es. Jadi dia sekolah S1, S2, S3, wow, Masya Allah, sampai lolos jurusan jahit misalnya. Jadi si Sodik ini jurusan jahit. Suatu ketika Pak Kades mau ada acara mantu kalau orang Jawa. Kalau sini apa, Bu? Sikulah, Pak. Mantu. Ceritanya Pak Kades ini mau menikahkan anaknya, kepengen semua keluarganya itu diseragami. Dipakein seragam kembar. Kalau kata anak sekarang itu bridesmaid. Bener toh? Oh, couple. Anak ini couple. Ceritanya Pak Kades ingin menyeragami seluruh keluarganya. Pengen jahitkan seragam bridesmaid. Kira-kira Pak Kades harus datang ke Sodik atau ke Umi Laila? Sodik gak sholat. Ayo. Kira-kira Pak Kades harus datang ke Sodik atau ke Umi Laila? Bu, Sodik gak sekolah. Sodik gak sembayang, gak sholat. Umi Laila sing solihah, tapi gak bisa menjahit. Itulah kenapa ilmu agama dan skill harus jalannya balance. Balance, Bu. Bela kadei. Bela kadei iya apa? Ajai. Wis sembah aku dibujuki tok ambek wong kene. Jadi skill sama ilmu agama juga harus balance. Cuman ilmu agama ini yang penting, Bu. Ilmu agama penting, baca Qur'annya juga penting. Maka kalau ada madrasah diniyah, ada TPQ, titipkan ke yayasan madrasah diniyah dan TPQ. Gitu nggih, Bu, nggih? Di sini SPP-nya berapa? Gratis. Bu, gratis. Astagfirullahaladzim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Gratis, Bu. Ya Allah. Sakne temen ustad-ustad ini. Jenengan harus mengerti kalau misalnya SPP-nya gratis, wayai riyoyo, waktunya hari raya, dibawakan beras 1 ton. Biar putra-putri kulon jenengan, anak-anak kita bersama ini jadi anak yang solihah. Bu, saya tadi baru nemu siiran bagus. Jenengan tahu ada sholawatnya Az-Zahir. Alamate anak soleh iku papat. Saya sing nyanyi Mbak Emawon, kula tak ngombe. Monggo Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak soleh iku papat, badane mukmin anut ing syariat, ganti lisane alus ngendikane, kapindo mulia akan
Iku saking ulama awi pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awi pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Muga-muga kita dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Bu, masih semangat? Jenengan boten kewalahan dengan bahasa kulo? Aman? Berarti rencana sampai jam? Subuh. Oke, subuh. Memang kalau kata orang Jawa itu Bu, beda desa beda caranya. Kalau kata orang Jawa, seje desa mawa coro. Napa Bu? Kalau kata orang Madura, napa? Beda desa beda caranya apa Bu? Lain desa lain caranya. Lain desa lain caranya. Kalau saya biasanya di Jawa Timur. Oh, ini Jawa Timur ya Bu? Kalau saya biasanya di Bojonegoro, kalau di orang Jawa, lingkungan orang Jawa biasanya wi dapat wedang jahe Bu. Biasanya di sini ada buah-buahan. Kalau di sini emang air putih tok gini ya. Air putih tok tapi minta sampai subuh. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu. Saya kesini tuh niat ngaji Bu, niat ngaji ikhlas tanpa mengharap apa-apa. Meskipun gak dapat wedang jahe, meskipun gak dapat buah-buahan, gak apa-apa Bu. Saya kesini ikhlas, niat ngaji, tidak mencari apapun. Allah. Loh iya Bu, saya tidak mengharap apa-apa. Sama sekali. Saya niat ngaji. Alah, kok gak oleh amplop marah-marah. Bu, saya gak lihat itunya Bu. Saya gak dapat amplop, gak disangoni. Gak masalah. Gak masalah. Yang penting isinya ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu pasti menginginkan anak-anaknya solih-solihah semuanya. Nggih Bu, nggih? Pasti ingin anaknya solih-solihah semuanya. Yang pertama yang harus dilakukan, jangan sampai putus doa. Jangan sampai kehilangan keyakinan pada doa. Makanya ibu-ibu, ibu saya dulu, jadi ibu saya itu sakit Bu. Dulu pas masih sehat, setelah sholat, dia itu ibu kuloniku, ibu saya itu memfatihai anaknya satu-satu 7 kali. Jadi menfatihai kalau misalnya ibu-ibu anaknya 3, satu anak 7 kali, satu anak 7 kali, satu anak 7 kali difatihai biar jadi anak yang solihah. Jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa. Ibu-ibu pengen anaknya solihah, monggo dikuatkan doanya. Sebab apa? Ketika jenengan kehilangan keyakinan pada doa, maka jenengan tidak akan mendapatkan apa yang jenengan inginkan. Kata Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ibu-ibu kalau hilang keyakinannya pada doa, maka Allah juga hilang akan keyakinan jenengan kalau minta sesuatu gak temen Bu.
Jenengan beranggapan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa jenengan, maka Allah juga tidak akan mengabulkan. Maka yang utama harus dilakukan, jenengan harus jangan kehilangan keyakinan pada doa. Ibu-ibu setelah sholat doakan anak-anaknya biar jadi anak yang solihah. Ibu-ibu syukur-syukur dibacakan anaknya, dibacakan Fatihah. Ibu-ibu baca Fatihah kalau setelah sholat. Nah, pengen anaknya ahli Quran, ibu-ibu juga harus mengajari. Oh, saya nggak bisa baca Quran, titipkan ke TPQ. Ibu-ibu anaknya suka baca Quran, seneng bisa baca Al-Quran, seneng napa mboten? Seneng, pasti seneng. Ibu-ibu tapi juga harus memberi contoh. Ibu-ibu sehari Al-Quran dipegang berapa kali, Bu? Bu? Gak pernah. Oh, habis maghrib tok. Oh nggih, kok kayak gak percaya nggih. Dibaca Bu Al-Qur'annya minimal 1 hari semalam. Saya sampai subuh nih gini. Oh nggih. Mbak, badan kak kira tak pangan. Aman. Subuh tenan. Ya sudah. Enak ya Bu lihat saya nggih? Tinggal nyekel mic tok gitu nggih. Saya yang nggak enak, Bu. Jadi ibu-ibu pengen anaknya ahli baca Quran, ibu-ibu harus memberi contoh baca Al-Quran minimal 1 hari semalam. Jenengan baca Al-Quran 1 kali. Ambil wudhu, buka Qurannya. Oh, masih ada tulisannya tutupen. Yang penting baca Al-Quran sehari semalam jangan sampai hilang. Minimal 1 hari 1 kali, nggih Bu nggih. Baca Al-Qurannya biar anak-anaknya semuanya menjadi ahli Quran. Yang penting jangan kehilangan keyakinan pada doa. Ibu-ibu, monggo doa yang bagus-bagus biar anaknya juga jadi anak-anak yang bagus, anak-anak yang solihah. Monggo sedaya habis ini setelah ini ada yang doa. Sudah ada yang doa napa kula? Kula yang doa. Oh, nggih, double berarti nggih. Jadi pengen anaknya bagus, ibu-ibu juga harus bagus karena anak itu cenderung dekat dengan ibunya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pengen anaknya bagus, ibu-ibu juga harus jadi madrasatul ula, madrasah yang pertama kali untuk anak-anaknya. Sing calon-calon ibu, yang masih calon ibu, monggo diperbaiki mulai sekarang agar menjadi ibu yang baik. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, pengen anaknya solihah, monggo ibu-ibu menjadi orang yang solihah, cek anake niru ibuke. Sebab anak itu cenderung meniru contohnya. Saya selalu mengilustrasikan gini di mana-mana. Semuanya, coba angkat tangannya. Semuanya. Pak Sodik. Tedung. Oh ya paling tinggi. Ya, sekarang tangannya Nggih. Tangannya sekarang digerakkan pelan-pelan. Bu, semuanya, Bu. Yo, gerakkan pelan-pelan nggih. Nggih, gerakkan pelan-pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di dagunya masing-masing. Yuk, dagunya masing-masing. Taruh di dagunya masing-masing.